Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian mengenai modul ekstra pada Udo 16, yaitu Create Sales Order from POS atau Point of Sale. Oke, berikut ini mungkin sebelum melangkah lebih jauh, aku akan memberitahu kalian mengenai apa sih perbedaan antara Point of Sale dan Sales. Nah, Sales ini kan yang biasanya kita lakukan ya dalam melakukan penjualan produk di perusahaan. Nah, jadi mungkin kalian sudah tahu untuk sell. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai point of sale aja. Nah, point of sale ini adalah modul yang dirancang khusus untuk mengelola penjualan toko di fisik atau gerai gitu ya, toko fisik gitu. Nah, nantinya modul ini tuh memungkinkan pengguna untuk melakukan penjualan produk langsung dari sistem POS atau point of sale dari toko, termasuk pemrosesan pembayaran dengan cepat dan mudah. Selain itu, di Odoo 16 ini, point of sale juga memungkinkan pengguna untuk mengatur daftar produknya, menyesuaikan tampilan point of sale, membuat penawaran harga, dan juga melakukan analisis penjualan point of sale. Nah, jadinya itu, perbedaan utama antara point of sale dan juga sale di Odoo 16 adalah sale itu adalah modul yang digunakan untuk mengatur penjualan melalui berbagai saluran gitu. Nah, sedangkan POS ini dirancang khusus untuk mengelola penjualan di toko fisik atau gerai dengan cepat dan mudah dengan interface yang nantinya akan kita lihat. Nah, keduanya itu tetap memiliki fitur yang saling melengkapi dan juga bisa diintegrasikan untuk memaksimalkan efisiensi dalam pengelolaan penjualan. Oke, itu untuk pengertian. Perbedaannya, selanjutnya kita beralih ke apa sih keuntungan yang bakal kita dapatkan ketika kita menggunakan modul ekstra ini. Nah, nantinya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita kan ini akan melakukan penjualan di toko fisik atau gerai asumsinya. Nah, jadi modul ini memungkinkan kita untuk membuat pesanan atau sales dari titik penjualan tersebut. Ini hanya mengulang penjelasannya saja. Selanjutnya, modul ini memungkinkan kita untuk mengonfirmasi dan membatalkan pesanan penjualan dari layar titik penjualan atau point of sale. Nah, yang terakhir, kita dapat mengelola pesanan penjualan di tempat penjualan yang dibuat dari point of sale itu sendiri. Jadi pesanan penjualan itu bisa dikelola langsung di point of sale. Selain itu kita bisa membuat uh, uh, apa konfirmasi atau pembatalan langsung dari point of sale itu. Dan juga nantinya kita akan melihat bahwa point of sale ini dapat membuat sales order dan juga melihat langsung sales order tersebut melalui modul ini saja tanpa perlu pindah ke modul sales. Oke. Mungkin sebelum lebih jauh ke fitur ke modul ekstra tersebut, di sini saya ingin menjelaskan skenarionya. Nah, PT SSS saat ini sedang melakukan aktivitas penjualan secara offline melalui gerai mereka yang ada di pusat kota Jakarta. Oleh karena itu, PT SSS menggunakan modul point of sale untuk melakukan aktivitas penjualan tersebut. Namun, PT SSS juga ingin melakukan pembuatan sales order di dalam sesi perdagangan yang sedang berlangsung tersebut. Di sini PT SSS melakukan penjualan kursi untuk customernya yaitu Deco Edic. PT SSS juga dapat melihat daftar sales ordernya melalui menu View Sales Order. Nah, nantinya sebelum install modul ini, yang terjadi PT SSS tidak dapat membuat sales order secara langsung pada modul point of sale ketika sesi penjualan sedang berlangsung. Yang kedua, PT SSS tidak dapat melihat daftar sales ordernya ketika sesi penjualan sedang berlangsung di point of sale. Nah, sudah install modul, kebalikannya PT SSS dapat melakukan pembuatan sales order secara langsung pada modul point of sale ketika sesi penjualan sedang berlangsung. Selain itu, PT SSS juga dapat melihat daftar sales ordernya ketika sesi penjualan sedang berlangsung di point of sale. Oke, mungkin sekian untuk slides-nya. Sebelum kita explore lebih lanjut tentang modul sales order, di sini saya juga ingin menjelaskan. Nah, ini halaman di mana kita mendownload modul ini ya, modul yang namanya Create Sales Order from POS. Ini mungkin saya belum sempat menggantinya. Nah, ini dia modulnya. Ini kita dapat melakukan penginstalan saja. Untuk caranya dapat dilihat dengan menonton video YouTube saya sebelumnya. Nah, ini terdapat key fiturnya juga. Dan juga required apps-nya, required modulnya. Jadi sebelum kalian dapat menginstal ekstra modul ini, kalian harus menginstal terlebih dahulu point of sale, sales, inventory, dan juga invoicing. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Kalian sudah mengetahui prasyarat dan apa itu modul ekstra ini. Jadi mungkin kita bisa langsung saja
pergi ya, di sini kita menuju ke daftar modul apps-nya. Nah, ini dapat dilihat saya sudah menginstal prerequisites atau prasyarat modulnya, invoicing, sales, dan lain-lainnya. Selain itu, di sini kita sudah juga menginstal create sales order from POS-nya ya, sudah ada tulisan install. Nah, mungkin kita tinjau lebih lanjut terkait ini ya, perbedaan utamanya yang tadi antara sebelum dan sudah menginstal ya. Nah, mungkin selanjutnya untuk lebih mudahnya di sini kita letakkan sebelah-sebelahan saja ya. Ini yang sebelah kiri ini itu yang sudah menginstal dan yang kanan itu yang sebelum. Oke, kita dapat mengunjungi point of sale. Nah, di sini kita buat sesi baru saja ya. Oh ya, mungkin sebelum lanjut ke sesi baru tersebut, em, ya, di sini mungkin intermezzo juga untuk point of sale ini di mana kita dapat menjual ini ya, offline gitu asumsinya di toko atau gerai. Jadi di sini kita dapat membuat beberapa toko ya asumsinya ini di sini saya namakan shop di sini dan ketika kita menekan button ini nantinya kita akan mulai berjualan begitu. Untuk konfigurasinya dapat dilakukan di settings berikut ini ya. Di sini kita bisa melakukan penambahan shop-nya juga ya. Mungkin langsung saja kita tinjau dari perbedaan antara sebelum dan sesudah menginstal. Tadi kita lanjutkan saja. Nah, oke, di sini dapat dilihat ya terkait perbedaan keduanya. Di sini saya sudah menginstal demo data untuk keduanya. Nah, untuk sebelah kiri yang dimana sudah ada modul POS, di sini terdapat menu create sales order ya dan juga view sales order. Dan sedangkan yang di sebelah kanan di sini di saat kita belum menginstal ekstra modulnya, maka kita tidak diperkenankan atau tidak ada button untuk create sales order dan juga view sales order. Oke. Nah, selanjutnya di sini mungkin kita akan ini ya, setelah kita ketahui perbedaannya, kita akan mencoba menjalankan skenarionya yang tadi, yaitu kita ingin melakukan aktivitas penjualan offline kepada Dekoedik yang juga kita ingin melakukan penjualan kursi. Oke. Oke, kita akan sorry. Nah, di sini mungkin muncul lagi keunggulannya ketika kita belum memilih customer, maka kita tidak dapat langsung membuat sales order. Kita harus menspesifikasikan customer tersebut. Nah, kita spesifikasikan saja Dekodik. Nah, oh iya, sorry, tidak ada produk ya untuk sales order tersebut. Maka kita pilih terlebih dahulu produknya. Oke, di sini kita ingin membeli office chair saja. Nah, kita beli 5 gitu, contoh saja. Nah, baru kita bisa buat sales order-nya. Nah, sudah sukses terbuat. Oke. Di sini sudah dapat terbuat. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan ini ya. Melihat ya daftar sales order yang sudah kita buat. Nah, ini kan tapi ini untuk yang sudah ini ya. Sudah selesai, tapi mungkin kita bakal melihatnya melalui yang namanya draft state ya. Nah, ini mungkin tadi ketika kita menekan view sales order tadi sebenarnya kita bisa melihat ya sales order yang sudah kita buat. Nah, di sini nih, ini apabila kita scroll ke bawah ternyata memang ada di sini untuk customer deco edit yang barusan kita lakukan. Di sini saya tadi menekan button create sales order 2 kali, jadi kita di sini ada 2 sales order. Oke. Nah, tadi kan memang keunggulannya kita tidak perlu melakukan quotation di halaman sales biasa ya. Jadi kita dapat melakukan pembuatan quotation di sini saja, oke. Oke, di sini apabila kita kembali, di sini kita bisa kita kembali saja terus kita ke ini ya backend. Nah, kita dapat melihat ya di modul sales apakah memang tadi quotation yang sudah kita buat dalam melakukan langkah sales order itu memang benar-benar sudah terbuat. Nah, di sini dapat kita lihat ya untuk transaksi yang baru saja kita lakukan yaitu S00025 dan SS0026.
Sini dapat kita lihat bahwa memang sudah sesuai. Kita tadi membeli office chair black sebanyak 5 dan juga memang terdapat 2 transaksi yang kita lakukan, 0025 dan juga 0026. Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan konfirmasi quotation tersebut dan kita akan mengubahnya ke dalam bentuk sales order. Oke. Oke, nah selanjutnya kita lanjutkan saja, tadi kita pilih yang bawah. Nah, oke, di sini, kita dapat melihat view sales order lagi. Nah, kita di sini akan melakukan 2 case ya, di mana S0025 akan kita lanjutkan ke sales order dan yang S0026 kita akan coba untuk cancel sales order untuk dapat melihat apa perbedaannya. Oke, yang pertama kita confirm sales order SS25. Oke, sip. Ini kita cancel sales order. Oke. Sip, sudah. Kita lihat kembali di menu ini tadi, maka S0025 seperti yang kita sudah lakukan akan menjadi sales order dan S0026 akan menjadi cancelled. Oke. Di sini dapat kita lihat ya, langsung kita akan coba lihat kembali melalui modul sales langsung saja supaya tidak terjadi kebingungan apakah ini akan sinkron atau tidak. Nah, seperti yang kita lihat di halaman sales ini dapat kita lihat bahwa S0025 itu benar sudah statusnya sales order dan S0026 juga tidak ada ya di sini karena posisinya sudah cancelled. Nah, ini dia sudah cancelled. Coba kita cek satu-satu. Nah, ini dia. Kita zoom sebesar mungkin saja. Nah, di sini dia sudah di tahapan sales order sesuai dengan apa yang kita lakukan sehingga tidak perlu kembali ke modul sales untuk confirm sehingga kita dapat melakukannya di dalam point of sale sudah cukup. Kembali kita klik yang S0026. Nah, ini memang sudah cancel tidak menjadi sales order karena memang di point of sale tadi kita tidak melanjutkan transaksinya dan malahan kita membatalkannya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya bagikan tentang tutorialnya mengenai modul ekstra untuk create sales order dari POS. Terdapat beberapa perbedaan tadi, di antaranya itu terdapat menu ya, terdapat menu create sales order dan juga view sales order di dalam point of sale-nya. Kemudian juga terdapat fitur di mana dia juga bisa langsung konfirmasi untuk menjadi sales order dan juga bisa membatalkannya di dalam modul point of sale saja. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton.